Spasojevic adalah pencetak gol terbanyak di Bali United. Kini dipanggil oleh STY untuk menguatkan timnas Garuda Indonesia menghadapi kejuaraan Piala AFF. Ayo kita berkenalan dengan pemain ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, apa kabar guys? Semua kalian, saya mendoakan kalian diberikan kesehatan yang baik, dikurniakan rezeki yang bermanfaat, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insya Allah pada hari ini saya tertarik dengan pemain yang bernama Ilija Spasojevic yang dipanggil oleh STY menggantikan Dimas Darajat. Hikmah di sebalik kecederaan Dimas Darajat terpanggilnya Spasojevic ini, yaitu merupakan penjaring terbanyak atau pencetak terbanyak gol sepanjang zaman di Bali United. Dan untuk makluman, Spasojevic ini kini berumur 35 tahun guys, dan banyak menghabiskan sepak bolanya bermain di Indonesia. Dia juga pernah bermain di Malaysia, di Melaka United pada tahun 2016-2017, membantu Melaka United dan menjadi pencetak gol terbanyak juga ya di Malaysia. Di Indonesia pun dia mencetak gol yang terbanyak. Nah, maksudnya pemain ini mempunyai kualiti yang cukup tinggi sebagai penghidu cetakan gol. Jadi sebelum ini dia bermain dengan banyak dia bermain di Indonesia. Dia pernah bermain dengan Bali Dewata, PSM Makassar, Mitra Kukar, Putra Samarinda, Persib Bandung, di Melaka United Malaysia, dan juga Bayangkara, dan kini di Bali United. Inilah masa untuk dia buktikan, saat inilah dia buktikan bahwa dia bisa untuk membantu Indonesia untuk mencapai kejuaraan Piala AFF pada tahun ini guys. Jadi ayo kita simak video ini daripada channel Garuda Raya News ataupun berita timnas terbaru. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk support channel ini guys. Like, share, dan komen. Judulnya ialah Timnas Modern ala STY, statistik Spaso gacor. Nah, gacor guys. Apa gacor tuh guys? Komen di bawah. Maksud gacor ya. Federasi Sah Jordi Amat Isi Bali Su GBK No Blackpink. Maksudnya GBK ini akan digunakan untuk Piala AFF ya. Oke, tanpa berbasa-basi ayo kita simak videonya. Kualitas Vietnam kejutkan pelatih Dortmund, STY patut waspada. Dipanggil Sinteyong, ini statistik mentereng Ilija Spasojevic. Penyerang timnas Indonesia bocorkan menu latihan Sinteyong. Bocorkan menu latihan Sinteyong. FIFA larang konser Raisa dan Blackpink, PSSI Piala AFF aman. Reaksi berkelas pelatih kiper usai disentil suka marah-marah. Suka marah-marah. Garuda Raya guys, subscribe. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menanamkan prinsip sepak bola dalam permainan skuad Garuda. Maka dari itu ia menekankan soal penguatan fisik para pemain. Lebih lanjut, Sinteyong ini guys, dia melihat kepada semua detail-detail daripada fisiknya pun, pemakanannya dia akan jaga semua. Nah, jadi dia melihat semua sudut untuk tim Indonesia ini. Nah, itulah kejayaan yang dia telah lakukan untuk berkembangnya sepak bola di Indonesia. Bukan saja dari segi taktikal formasi permainan, tetapi daripada segi pemakanan, penjagaan postur tubuh itu dititik beratkan oleh Sinteyong guys, ala Eropa kan. Oke. Dia menyinggung soal sepak bola modern. Ia mau agar para pemain tidak terpaku dengan posisi bermainnya, tetapi mereka harus siap dalam membantu serangan atau bertahan. Sepak bola modern sekarang terbagi dua, maksudnya offense dan defense. Tetapi semua harus bermain di berbagai posisi. Itu yang harus kalian ingat. Perpindahan Federasi Jordi Amat akhirnya disetujui FIFA setelah Sandiwas lebih dulu disahkan. Kepastian ini didapat usai FIFA mengirimkan surat kepada PSSI pada Rabu 30 November 2022. Jordi Amat pun kini bisa bernafas lega karena proses naturalisasinya rampung. Kini bek naturalisasi bisa fokus membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022.
Saya senang dan lega dengan pemberitahuan ini. Kini saya akan fokus membela negara saya, Indonesia, kata Jordi Amat dikutip dari laman resmi PSSI. Bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat akhirnya tiba di pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSSI @PSSI mengunggah foto Jordi Amat Rabu 30 November. Dalam unggahan tersebut, pemain asal klub Johor Darul Takzim ini terlihat mendapatkan sambutan dari Sandy Walsh. Sejauh ini ada 5 pemain naturalisasi yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Elijah Spasojevic, Mark Locke, dan Elkan Bagot. Wah, ini semua pemain berpengalaman. Striker Bali United Elijah Spasojevic pernah merasakan ditolak oleh Sinteyong di tahun 2021 silam. Spaso ini guys, kita dengar. Padahal performa striker berjuluk Spaso ini sedang on fire. Ia memiliki alasan tersendiri di balik keputusannya. Sinteyong yang mengidentifikasikan bahwa lebih suka striker yang banyak bergerak, sementara Spaso lebih ke target man yang lebih banyak menunggu di depan gawang. Namun kini Elijah Spasojevic dipanggil dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali. Ia menggantikan Dimas Derajat yang harus menepi karena cedera yang dideritanya. Menggantikan Dimas Derajat, yuk. Di Liga 1 musim 2022-2023, pemain yang akrab dipanggil Spaso ini sudah tampil dalam 11 pertandingan. Striker berdarah Montenegro itu menyumbangkan 7 gol dan 1 assist. Apalagi, Spaso juga menyandang gelar top skor di musim lalu. Ia sukses menyarangkan gol sebanyak 23 kali di Liga 1 musim 2021-2022 yang juga mengantarkan Bali United jadi juara. Dengan statistik mentereng itu, Spaso punya modal yang bagus. Namun di Malaysia pun dia pencetak gol terbanyak, di Indonesia pun dia pencetak gol terbanyak dan membawa Bali United menjadi juara ya. Begitu juga Melaka United dulu di Malaysia. Memang perlu hebat membuktikan diri lebih dulu di Timnas Indonesia karena pelatih Sinteyong punya gaya berbeda. Hadirnya Elijah Spasojevic tentunya akan memberikan opsi baru dalam susunan pemain yang akan disusun Sinteyong untuk Timnas Indonesia. Dengan hadirnya Elijah Spasojevic, maka perkiraan susunan pemain skuad Merah Putih untuk Piala AFF 2022 mendatang bakal mengalami sedikit perubahan. Sebagai juru kedor, Spaso akan ditemani 2 pemain sayap yang mumpuni. Mereka adalah Witan Sulaiman dan juga Sadil Ramdhani. Sedangkan untuk duet pemain di lini tengah akan mengandalkan kombinasi Ricky Kambuaya dan Mark Locke sebagai double pivot. Banyak pilihan Sebanyak 4 pemain naturalisasi kini ikut menjalani TC Timnas Indonesia yang terlaksana di Bali. Hadirnya Elijah Spasojevic sekaligus membuat Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain naturalisasi hampir di setiap lininya. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh dan juga Jordi Amat berposisi sebagai back. Mark Locke merupakan seorang gelandang, sedangkan Elijah Spasojevic berperan sebagai striker. Tentu saja dengan komposisi pemain tersebut diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih gelar juara di Piala AFF 2022. Penyerang Timnas Indonesia Dendi Sulustiawan mengatakan latihan tim masih fokus meningkatkan fisik. Hal ini dikarenakan tidak ada kompetisi yang berpengaruh pada persiapan tim. Oleh sebab itu, Sinteyong mau mengembalikan itu semua. Salah satunya adalah dengan meningkatkan fisik agar kembali seperti semula. Sementara itu, Dendi mengaku sangat menikmati pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Kan tinggi-tinggi juga lah. Maksudnya fisikal itu Sinteyong tengok juga untuk menguatkan fisikal orang. Pemain asal Bayangkara FC ini mengatakan pemilihan lokasi TC kali ini sangat tepat. Nova Arianto ikut menyambut Jordi Amat dan Sandy Walsh yang bergabung di Timnas Indonesia. Ia pun memberikan ujangan berkelas untuk 2 pemain keturunan ini. Nova Arianto pun men-share potret bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh via akun Instagramnya. Bukan hanya berfoto bareng, ia juga menyampaikan nasihat. Selamat buat Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya resmi menjadi WNI. Berikan yang terbaik untuk bangsa ini dan jangan pernah merasa jadi orang asing di negeri sendiri, tulis Nova Arianto di keterangan postingannya. Yunus Nusi memastikan bahwa Timnas Indonesia masih bisa bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Hal ini karena FIFA hanya melarang stadion digunakan untuk konser. Terbaru, Konfederasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah membalas surat ke PSSI terkait penggunaan SUGBK untuk kegiatan sebelum Piala Dunia U20 2023. Dalam surat terbaru yang diterima PSSI itu, FIFA meminta untuk stadion tetap steril dari kegiatan lain jelang turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 itu.
Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Piala AFF 2022 dapat dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta. Semua aktiviti yang digunakan di GBK ini dibatalkan, melainkan untuk kegunaan Piala AFF saja. Nah, mantap. Hanya konser saja yang dilarang berlangsung di sana. Kepastian itu setelah adanya surat resmi dari FIFA yang melarang adanya 2 konser di SUGBK yang pelaksanaannya berdekatan dengan perhelatan Piala Dunia U20 2023. Dikabarkan, konser yang akan diadakan di SUGBK dalam waktu dekat ini adalah Raisa pada tanggal 25 Februari 2023 dan juga girl band asal Korea Blackpink pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2023. Pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bung-su disebut sering marah-marah saat latihan. Gaya melatihnya yang keras jadi perhatian anak didiknya. Kim Bung-su kala itu berucap "saya sayang sama kalian", seperti dilihat dari unggahan kanal YouTube PSSI. Perkataan itu kemudian disahuti oleh Nadeo Argawinata yang menceletuk, "Kami akan makin sayang kalau coach tidak marah-marah, biar sehat selalu." Mendengar omongan tersebut, Kim Bung-su memberikan jawaban berkelas. Dia bilang gayanya yang keras saat melatih demi kebaikan para muridnya. Ya, betul. Sandy Walsh resmi berlatih bersama timnas Indonesia. Ia memberikan kesan usai berlatih bersama skuad Garuda. Ia pun memberikan kesan-kesannya selama menjalani latihan bersama para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, berlatih dengan pemain timnas sungguh menyenangkan. Ini adalah perasaan yang sangat hebat. Saya sangat senang sejak hari pertama. Tambahnya, bagus Sandy Walsh nih. Sadil Ramdhani telah resmi meninggalkan Sabah FC. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah membela klub asal Malaysia itu sejak 2020. Dengan perginya Sadil dari Sabah FC, rumor mengenai masa depan ex penggawa Persela Lamongan tersebut semakin kencang terdengar. Bahkan sudah ada beberapa tim yang dikabarkan tertarik menggunakan jasa Sadil Ramdhani, yakni Persib Bandung, FK Novi Pazar, dan juga Persija Jakarta. Bagus dia main di Eropa lah. FAM selaku Asosiasi Sepak Bola Malaysia pun telah memanggil 29 pemain yang diproyeksikan akan berlaga di Piala AFF 2022 nanti. Dari 29 pemain yang dipanggil tersebut, tak disangka 8 pemain diantaranya adalah para pemain naturalisasi. Para pemain naturalisasi yang dipanggil ini sebagian besar adalah para pemain keturunan. Selain itu ada pemain non-keturunan yang dinaturalisasi karena menetap di Malaysia. Pelatih timnas Malaysia Kim Panggon belak-belakan memberikan tanggapannya mengenai banyak pemain yang menolak bergabung Harimau Malaya. Melansir dari berita harian, ia pun mengaku situasi tanpa pemain kunci merupakan pertama kali dalam karir kepelatihannya. "Ya, dalam karir saya ini adalah pertama kalinya. Saya harus positif. Saya dapat melihat lebih banyak pemain yang telah kami gali bakatnya dan saya dapat melihat mereka secara langsung, membantu dan meyakinkan mereka," kata Kim Panggon. PSSI kini tengah memproyeksikan naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia. Maka dari itu Menpora Zainuddin Amali mempunyai permintaan ke PSSI soal naturalisasi timnas U20 Indonesia, yakni berupa pengajuan naturalisasi jangan dilakukan secara menyicil. Jangan nyicil-nyicil supaya rapatnya nanti di Komisi 3 dan 10 DPR sekalian. Sebelumnya 2 nama pemain keturunan telah menjalani serangkaian tahapan naturalisasi. Mereka adalah Iver Jenner dan juga Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Fakhri Husaini sempat menuai kritik dari warganet karena diduga menyindir Sinteyong dengan menggaungkan narasi soal produk lokal. Produk lokal, prestasi internasional, top membanggakan, menginspirasi, tulis Fakhri Husaini. Ungkapan Fakhri Husaini itu sontak membuat banyak warganet kesal dan membandingkannya dengan Sinteyong menyoal pengalaman dan prestasi. Setelah hal ini mereda, Fakhri Husaini sendiri masih fokus pada karir kepelatihannya. Terbaru, ia mengikuti kursus kepelatihan lisensi AFC Pro yang diselenggarakan oleh PSSI. Borussia Dortmund menggelar laga persahabatan melawan timnas Vietnam di Mizing Stadium pada Rabu 30 November 2022. Dalam laga ini timnas Vietnam keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Pelatih kelahiran tahun 1982 tak menyangka bila timnas Vietnam memiliki kualitas yang sangat bagus. "Saya cukup kaget karena kualitas pemain Vietnam sangat bagus," kata Edin Terzic, dilansir dari laman resmi VFF. Hal itu patut menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Sinteyong harus lebih bekerja keras lagi bila ingin menyambut gelar juara Piala AFF 2022. Pelatih Park Hang-seo mengaku puas melihat timnas Vietnam mampu mengalahkan Borussia Dortmund. Seusai pertandingan, Park Hang-seo mengaku bila tim lawan memang tak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Akan tetapi Park Hang-seo tetap puas dengan hasil yang diraih timnya.
Hal itu menjadi penting bagi timnas Vietnam yang bakal berjuang di Piala AFF 2022. Saya pikir kemenangan ini sangat penting dan memberikan banyak kepercayaan diri serta dorongan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Itu guys berita, terlalu banyak berita, isi-isi berita yang poin-poin yang pentingnya. Tetapi apapun Spaso yang telah menguatkan timnas Indonesia, inilah peluang terbaiknya untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang penyerang yang berprolifik, berstyle, berlevel tinggi, berlevel dunia. Karena di Malaysia dia jadi pencetak gol yang tertinggi, di Indonesia beliau juga menjadi pencetak gol tertinggi di Bali guys. Jadi mudah-mudahan Indonesia akan dapat diperkuatkan lagi oleh pemain-pemain naturalisasi ini. Kalau diikutkan saingan Malaysia dan Vietnam, Vietnam tadi mengalahkan Borussia Dortmund. Nah, Borussia Dortmund liga di Jerman menjadi di ranking yang kedua terbaik, tetapi dia tidak dapat menurunkan pemain-pemain yang terkuat karena Jerman juga bermain di Piala Dunia sekarang, ramai pemain yang ke sana. Malaysia kekurangan ramai pemain. Ini diakui sendiri oleh Kim Pan Gun. Ada lebih kurang 10 pemain kunci utama tidak dapat bermain untuk Malaysia. Apapun Kim Pan Gun pasti menggunakan pemain-pemain yang ada, yang baru bergabung itu untuk disusun atur dengan baik. Jadi tidak menjadi alasan untuk lebih 10 pemain kunci tidak gabung dengan Malaysia. Yang pentingnya Kim Panggun harus positif ke hadapan untuk menserasikan pemain-pemain yang ada. Jadi itu guys tadi beberapa berita yang ada dalam video ini. Mudah-mudahan kalian juga mengikuti terus channel Askalani Studio yang sudah subscribe channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kalian tidaklah berkembang channel saya ini sebegini sekarang ini. Terima kasih dan selamat tahniah kepada semua yang telah bergabung ke channel ini guys. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan berita ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik daripada kalian. Sampai berjumpa lagi. Majulah sekali untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.